Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran daring untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajarnya, kita membaca doa, kemudian dipersiapkan alat tulisnya, baik buku tulis maupun pensilnya. Kemudian jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas yang namanya simbol-simbol Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu ada 5 simbol Pancasila yang kemarin sudah dinyanyikan. Mudah-mudahan banyak yang sudah hafal. Yang pertama ada simbol bintang, kedua ada rantai, kemudian ada ketiga ada pohon beringin, keempat ada kepala banteng, kelima ada padi dan kapas. Nah, kemudian kita lihat di halaman 9-nya. Nah, ini penerapan, berarti dasar sila dari yang pertama sampai kelima itu harus ada di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, penerapan sila pertama, ini bacanya penerapan sila pertama. Nah, kalau kita lihat sila pertama Pancasila berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bangsa Indonesia ini percaya kepada Tuhan. Contoh penerapannya ialah rajin beribadah, kemudian rajin berdoa, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, artinya yang kita contohkan tadi, Pak contohkan, berarti kalau kita sebelum melakukan kegiatan belajar kita berdoa, berarti kita sudah menerapkan sila pertama dalam Pancasila, ya. Itu untuk sila yang pertama. Kemudian penerapan sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila yang berbunyi bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bangsa Indonesia itu saling menyayangi. Artinya bukan hanya bangsa Indonesia, kita di dalam kelas juga harus saling menyayangi. Nggak boleh ribut, nggak boleh bertengkar, nggak boleh bermusuh-musuhan sesama teman. Nah, penerapannya yaitu menghormati. Misalnya menghormati teman yang lebih dulu mengantri di kantin. Kemudian penerapan lain yaitu gemar menolong. Nah, sudahkah belum kita menerapkan seperti ini? Mudah-mudahan sudah, ya. Kalau belum, nanti besok-besoknya harus dilakukan untuk menghormati teman, kemudian gemar menolong dan lain sebagainya. Kemudian penerapan sila ketiga. Apa sila ketiga Pancasila berbunyi? Yaitu persatuan Indonesia. Artinya rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Sama seperti kelas 1B, tujuannya sama kan? Semuanya rata-rata mau belajar dengan baik, mau mendapatkan ilmu. Maka dari itu penerapannya yaitu kita tidak membedakan teman. Kita mau bermain bersama teman antara satu sama yang lain. Nggak boleh kita hanya berfokus kepada satu teman saja, teman yang lain nggak mau berteman dengan alasan gak suka ataupun sebagainya. Nggak boleh seperti itu, ya. Semuanya harus berteman, kita harus bersatu dalam keberagaman. Kemudian untuk penerapan sila keempat. Nah, penerapan sila keempat Pancasila berbunyi yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, artinya semua yang dilakukan harus bermusyawarah atau berhak berpendapat. Sampaikan pendapatmu. Nah, ini misalnya ada pendapat, silakan disampaikan penerapannya. Walaupun kamu kelas 1, sampaikan, Pak, kita belajar kayak gini Pak, biar enak. Nah, ya seperti itu. Biasakan mengungkapkan pendapatnya. Itu untuk penerapan sila keempat, ya. Kemudian penerapan sila kelima. Nah, penerapan sila kelima ini berbunyi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya sila kelima ini adalah bersikap adil. Misalnya kalau di rumah ibu membagi kue sama besar untuk anaknya. Misalnya anaknya ada berapa? Ada 3, berarti pembagiannya harus adil. Semuanya harus sama tanpa membedakan yang mana mendapatkan besar atau kecil. Sama seperti di dalam kelas, semuanya harus mendapatkan rasa yang sama.
perhatian yang sama, kemudian harus sesuai dengan masing-masing, artinya tidak membedakan satu sama yang lain ya. Nah, kita lihat di halaman 13. Nah, di halaman 13 ini yang pertama kita lihat, perhatikan gambar-gambar berikut. Tuliskan angka sesuai sila Pancasila yang diterapkan. Nah, kalau ini kita lihat yang A ini, kita lihat dia melakukan kegiatan apa ya, mengangkat tangan, ini pastinya berdoa. Nah, berdoa ini berarti sila yang mana? Yang pastinya sila yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ini apa? Senang yang bermain tanpa perbedaan. Nah, artinya kembali lagi kita lihat, kalau misalnya lupa kita balik lagi ke halaman sebelumnya, penerapan sila keberapa? Kalau bermain tanpa peduli perbedaan, artinya sila keduanya ya. Nah, kemudian senangnya bisa berbagi. Nah, berbagi ini memasuk sila yang ke mana? Yang ketiga. Kemudian aku akan giat berlatih. Nah, aku akan giat berlatih ini masuk ke sila keberapa? Nah, silakan dilihat kemudian diperhatikan. Kemudian sila yang nah, ini yang termasuk yang sila keberapa? Nah, ini untuk nomor satu ini ya, nomor satu ini nanti dijawab di voice note saja ya, direkam. Nah, untuk kedua ini silakan nanti ditulis di bukunya, buku pendidikan Pancasilanya. Nah, diberi centang yang mana sikap yang sesuai Pancasila. Berarti kalau misalnya sesuai Pancasila berarti dikasih centang ini, kemudian kalau tidak sesuai dikasih tanda silang ya. Ini ada A, B, C, D, dan E. Nah, silakan dikerjakan ini di buku tulisnya. Kemudian yang ini nomor satu yang ini direkam, ini termasuk sila keberapa dari A, B, C, D, E. Tadi sudah Pak sebutkan A, B, C nya tadi, kemudian D, E nya termasuk sila keberapa. Nah, itu saja untuk materi ini, silakan dikerjakan dengan baik-baik. Kemudian kalau belum mengerti silakan ditanyakan di grup WA kita.